Masih membahas terkait dengan rentetan kasus pelecehan seksual yang dilakukan sejumlah oknum di berbagai profesi begitu, seperti halnya dokter, penegak hukum atau polisi, dan dosen atau tokoh agama. Saya kembali ke Mbak Reni. Mbak Reni berbicara terkait apa yang kemudian tadi sudah disampaikan. Mohon maaf, ini berbicara juga terkait dengan aksi-aksi aksi-aksi yang biadab kemudian yang dilakukan oleh para oknum ini. Berbicara terkait tempatnya juga dilakukan di beberapa tempat yang kemudian seharusnya ini menjadi tempat yang aman bagi para pasien, lalu juga tempat-tempat kerja begitu bagi para oknum di penegak hukum yang juga sempat juga memperkosa para tahanannya juga. Ini yang juga kemudian menjadi keprihatinan kita semua. Belum lagi terkait dengan mantan Kapolres Ngada, ini juga rasa-rasanya juga kelainan perilaku seksual juga terhadap anak begitu. Nah, apakah kemudian perilaku kelainan perilaku seksual ini, kelainan perilaku seksual ini kemudian bisa diidentifikasi begitu pada saat rekrutmen atau mungkin bagaimana kemudian bisa mengenali ciri-ciri orang dengan kelainan perilaku seksual ini? Seberapa besar juga tingkat dari keberhasilan dari tes psikologi untuk bisa mengidentifikasi dari pelaku kelainan seksual tadi, Mbak Reni? Ya, menurut saya ya kalau kita bicara tentang evaluasi psikologis, tentunya akan diupayakan semaksimal mungkin ya untuk mengidentifikasi kemungkinan potensi gangguan-gangguan yang beresiko terhadap seseorang itu bisa melakukan, sebuah perilaku kekerasan atau pelanggaran norma. Namun seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa evaluasi psikologis itu harus disertai juga dengan perbaikan sistem. Dan evaluasi psikologis yang hanya dilakukan di awal ini tidak cukup. Perlu untuk adanya psychological check up ya. Selama ini kan yang sering dilakukan itu lebih kepada check up fisik. Tapi lupa bahwa kondisi kejiwaan itu juga perlu untuk dicek begitu ya. Karena orang itu bertumbuh, orang itu berkembang. Bisa saja satu situasi lingkungan pada saat itu yang kemudian mendorong seseorang yang sudah punya potensi ini melakukan tindakan-tindakan buruknya begitu. Tapi kalau secara awam tidak mudah mengenali seseorang yang berpotensi melakukan kekerasan seksual. Dan tidak semua pelaku kekerasan seksual adalah orang dengan kelainan atau penyimpangan seksual, begitu. Jadi kalaupun dilakukan pemeriksaan tetap harus ada kontrol, pengawasan yang tidak bisa lepas atau diabaikan, begitu. Nah, terkait dengan merujuk pada kekerasan atau kelainan ya, kelainan seksual parafilia. Ini juga penting untuk ditegaskan. Menurut diagnosis gangguan jiwa, pedoman diagnosis gangguan jiwa, parafilia ini baru dianggap sebagai gangguan jika mengakibatkan penderitaan klinis yang signifikan atau membahayakan orang lain. Dan kalaupun misalkan ini ya pelaku itu mengalami gangguan kelainan seksual, ini tidak dapat digunakan sebagai justifikasi untuk membenarkan perilaku kekerasan seksual yang dilakukan. Jadi sekali lagi uji atau evaluasi psikologis akan mampu mengidentifikasi, namun tidak cukup. Perlu ada sistem dan kemudian psychological check up secara berkala. Baik, oke. Kita bicara juga terkait dengan korban yang kemudian juga tidak berani untuk speak up dan sebagian korban juga memilih untuk diam, tidak melapor begitu. Bahkan setelah kasusnya juga viral, ini juga jangan-jangan masih banyak juga korban-korban yang tidak berani untuk melaporkan diri begitu. Mengapa yang kemudian Mbak Reni lihat terkait dengan para korban yang tentunya tadi tidak berani untuk melapor ini, Mbak Ren? Berdasarkan banyak penelitian terhadap korban-korban kekerasan seksual, kenapa mereka sering memilih untuk tidak speak up ya, diam, tidak melaporkan. Ini ada beberapa alasan psikologis. Yang pertama, rasa takut akan pembalasan atau ancaman dari pelaku. Karena ternyata dari riset yang ada, kebanyakan pelaku itu hampir 60% mengenal korbannya. Dan mungkin nanti juga
misalkan dihukum akan kembali ke lingkungan dekat korban. Nah, ini menjadi salah satu rasa takut ya jika nanti dia melapor, atau juga karena dia mendapat ancaman langsung dari pelaku yang mengancam untuk jangan bicara kepada siapapun, diancam. Yang kedua adalah rasa malu atau rasa bersalah yang seharusnya tidak mereka rasakan, tapi biasanya mereka kemudian merasa malu, merasa kotor, dan pada akhirnya kurang merasa percaya diri untuk berani ya melaporkan kejadiannya. Apalagi jika mereka kemudian kurang dukungan, support sosial itu kurang begitu. Bahkan kadang mereka udah bilang tuh, udah bicara, belum tentu dipercaya. Ini juga mengakibatkan orang ragu, korban ragu untuk speak up. Belum lagi ada trauma, kecemasan yang berkepanjangan sehingga membuat mereka tidak mampu untuk mengingat kembali peristiwanya. Sementara jika melaporkan itu kan nanti akan disidik ya, pada waktu penyidikan pasti akan diulang-ulang untuk ditanya mengenai peristiwa yang membuat mereka trauma. Ini tidak mudah untuk mereka. Ya. Belum lagi proses pembuktian hukum, meskipun sudah ada undang-undang TPKS, ini juga ternyata pembuktian hukum untuk kekerasan seksual masih sulit dan rumit. Karena kerap tidak ada saksi kecuali korban dan pelaku, ini kemudian dinyatakan kurang alat bukti. Jadi ini menjadi satu satu situasi yang membuat korban itu merasa khawatir, takut, dan tidak percaya diri untuk berani speak up. Belum lagi tekanan publik begitu yang mohon maaf begitu, rasa-rasanya kadang juga perempuan yang selalu disalahkan kalau berbicara terkait dengan kasus kekerasan atau pelecehan seksual ini. Tanggapan Anda singkat saja Bu Mbak Reni. Ya, betul ya. Jadi media sosial itu masih sering menyalahkan korban. Bahkan kadangkala orang-orang yang diberi laporan itu, lah kenapa kok kamu bisa begitu? Seolah-olah yang salah jadi korbannya. Nanti waktu diperiksa, waktu itu kamu pakai pakaian apa? Kamu menikmati enggak? Nah, bahasa-bahasa seperti ini membuat tidak nyaman. Maka perlu ditingkatkan kesadaran dan edukasi tentang pelecehan atau kekerasan seksual serta dampaknya terhadap korban ya, kepada banyak pihak, bahwa siapa saja bisa kepleset jadi pelaku loh, dan siapa saja itu bisa jadi korban. Di sini perlu kita mendorong diskusi yang konstruktif dalam rangka memberi dukungan untuk korban itu berani bicara, menghindari komentar yang menghakimi atau menyalahkan korban, dan meningkatkan kepercayaan diri korban untuk berbicara tentang kejadian dengan menyediakan dukungan yang tepat ya, bagi para korban. Dan hukum harus tegak. Ya, hukum harus tegak, itu yang kemudian harus dilakukan pengawasan juga dari Komisi 3 DPR RI. Semakin banyak kasus juga, artinya kalau berbicara terkait dengan kasus kekerasan atau pelecehan seksual begitu, menurut Komnas HAM, kasus pelecehan ini merupakan pelanggaran HAM berat begitu Mbak Sari. Artinya bagaimana kemudian peran dari Komisi 3 DPR RI dalam mengawal kasus ini, apalagi kasus dari mantan Kapolres Ngada yang kemudian juga seharusnya bisa juga dijerat pasal berlapis. Anda tadi sudah membeberkan sejumlah undang-undang yang kemudian bisa menjerat pasal secara berlapis dan hukuman yang seberat-beratnya ini tadi, Mbak Sari. Jadi kalau soal pelecehan dan kekerasan seksual, kita banyak menemukan tidak hanya pada aparat penegak hukum sebelumnya ya, kita juga banyak mendengar dari orang-orang terdekat korban gitu ya, seperti yang tadi Ibu teori psikologi kan, kuasa relasi kuasa, social power theory. Ya, Mbak Sari, mohon maaf untuk audionya bisa di-unmute, sepertinya tidak terdengar suara dari Mbak Sari. Mbak Sari? Ya, mohon maaf, kami masih mencoba untuk bisa menghubungi kembali. Ya, silakan Mbak Sari. Iya. Maaf. Ya, silakan. Audionya sempat tidak terdengar tadi. Silakan diulangi lagi, Mbak Sari. Oke, untuk masyarakat biasa saja, apabila melakukan kekerasan atau pelecehan seksual, itu kami di Komisi 3 itu sudah berbicara dengan lugas kepada Bapak Kapolri pada salah satu
sidang Komisi 3 RDP dengan Bapak Kapolri untuk meminta dengan tegas untuk kasus tersebut tidak ada restoratif justice. Apalagi kalau pelakunya itu adalah aparat penegak hukum. Bukan saja soal etika, kalau etika itu sudah pasti itu adalah one thing, tapi something else-nya kita kejar urusan pidananya. Dan Bapak Kapolri juga menanggapi secara serius desakan kami tersebut dengan membentuk Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Tindak Pidana Perdagangan Orang di Barreskrim Polri. Jadi kami memang tidak menganggap ini hal yang hal yang ringan, tetapi ini merupakan hal yang berat lah ya yang terjadi di masyarakat. Oke, kita kejar terkait dengan urusan pidananya atau urusan hukumnya begitu. Tapi jangan lupa dalam kasus AKBP Fajar ini, apakah juga ada indikasi begitu bahwa sistem rekrutmen ataupun juga pembinaan di kepolisian ini bisa dibilang gagal untuk bisa mendeteksi adanya perilaku menyimpang secara seksual begitu, atau seperti apa kemudian dari Komisi 3 melihat dari sisi rekrutmen juga, Mbak Sari? Ya, kalau dibilang gagal mungkin bukan gagal ya, tetapi perlu disempurnakan. Karena kan kalau gagal, kalau mungkin prosentasenya tuh sangat besar. Kalau ini prosentasenya kan saya kemarin juga sudah cek bahwa perilaku seperti AKBP Kapolres Ngada ini juga belum tidak signifikan ya jumlahnya. Jadi kalau dibilang gagal, ya bukan gagal lah, tetapi perlu penyempurnaan, jangan sampai ke depannya ada hal-hal yang seperti ini lagi. Selain soal etika dan pidana, yang selain soal etika, pidana itu juga kalau menurut saya harus sangat berat, sehingga bukan saja pelaku yang jera, tetapi yang lain-lain tidak sempat berpikir untuk melakukan hal yang sama, saking mereka jera melihat hukuman yang ditimpakan kepada pelaku tersebut. Oke, baik. Kembali saya ke Dr. Reni membahas terkait dengan rentetan kasus pelecehan seksual yang terjadi oleh oknum dokter berikut itu. Kalau kita lihat beberapa kasus seperti halnya di Garut yang kemudian juga ini kan kalau dilihat dari kasus yang ada, begitu Dr. Reni, untuk CCTV juga terekam. Nah, ini apakah juga secara standar begitu SOP dari pemeriksaan para pasien dari dokter kandungan ini, apakah kemudian dari perekaman CCTV lalu juga dari SOP yang kemudian juga dilakukan oleh kedua tangan pada saat melakukan pemeriksaan di dokter kandungan begitu seperti halnya di Garut, ini sudah benar atau seperti apa sebetulnya kalau dari standar atau SOP yang kemudian juga harus diterapkan oleh para dokter begitu, Dr. Reni? Terima kasih Mas Jaya. Terkait sama alur pemeriksaan yang dinamakan dengan standar operasional prosedur, dari awal pasien datang ditanya apakah ibu keinginan sendiri untuk memeriksakan ke sini. Setelah itu pasien akan ditanya apakah ada yang mendampingi. Kemudian pasien akan dipersilahkan untuk masuk ke ruang periksa. Seharusnya ada pendampingan dari pihak keluarga. Kemudian juga ada perawat yang membantu dan menjadi asisten dokter supaya nanti apabila terjadi hal-hal yang di luar dari prosedur itu bisa menjadi saksi. Kemudian setelah itu, setelah rekam medisnya dilakukan, jadi sudah terdata identitas pasien, kemudian pendamping, kita melakukan namanya informed consent. Jadi kita memberikan kertas terkait persetujuan, apakah berkenan dilakukan pemeriksaan yang terkait dengan pembukaan baju, kemudian apa yang akan diperiksa, dan bagian-bagian yang diperiksa itu dinamakan dengan informed consent untuk melakukan tindakan. Nah di situ dokter harus menjelaskan dengan rinci seperti kayak kita di bank itu loh Mas, itu kan ada penjelasannya. Kemudian pas tanda tangan baru kemudian dokter melakukan. Nah sebenarnya untuk area-area private seperti di area yang menyentuh area-area pribadi yang terbuka, sebaiknya memang tidak ada CCTV dan memang klinik yang ada CCTV itu ada di ruang-ruang publik. Dan untuk saksi maupun bagaimana mereka berpraktek itu memang harus ada pendampingan dari perawat, kemudian juga dari keluarga sebaiknya juga ada
pendampingan sehingga tidak menjadikan pemeriksaan yang cenderung sensitif itu tidak menjadi persoalan. Baik. Begitu Mas Jaya. Baik, Dokter Reni, tapi itu berbicara terkait dengan pasien begitu. Tapi bagaimana kemudian mekanisme dari perlindungan terhadap profesi dokter sendiri sebetulnya? Sebagai dokter seharusnya kan tadi mempunyai ini kan mempunyai kode etik ya. Seharusnya dia kalau dokter itu kita sebagai ID itu melaksanakan pengawasan anggota yang supaya dia melaksanakan kode etik secara tepat, dan pada saat dia lulus kan disumpah Mas untuk menghormati pasien. Jadi kalau itu sudah menyangkut dengan masalah pidana itu kita serahkan ke pihak yang berwajib. Dan dalam ini memang kita berfungsi sebagai pengawas dan kita akan memberikan pengawasan secara terus-menerus walaupun ya dokter yang tidak beretika itu masih jauh lebih sedikit daripada dokter yang memiliki etika dan berarti nurani Mas begitu. Baik, pengawasan terus dilakukan termasuk juga mengawal kasus hukum begitu. Kita tentunya berharap agar tidak menodai banyak lagi begitu jas putih yang digunakan oleh para dokter-dokter di Indonesia yang kemudian juga masih banyak yang kemudian juga berhati baik begitu kepada para pasien dan juga tadi yang seharusnya juga ini profesi-profesi ini erat dengan sisi kemanusiaan begitu. Usai jeda kita masih akan membahas, masih bersama dengan Mbak Sari, Dr. Reni dan juga Mbak Reni. Kita masih membahas terkait dengan judul kita di malam hari ini, pelecehan seksual jangan diam. Tetaplah bersama kami di Arahangin TVRI.